Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini, malam keempat, sesi keempat pengajian kita akan lanjutkan dari kalimat waqala sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala zauji ay min haqqiha 'alaihi. Di antara hak istri alias kewajiban suami. Ini menurut sabda Nabi. Yang pertama, an yut'imaha idza ta'ima. Suami wajib memberi makan sebagaimana ia makan. Jadi suami jangan enak sendiri. Kalau sudah nikah, Ustaz Muhrijin nanti di tempat kerja makan dengan sate. Pas pulang ke rumah dilihat istri makannya dengan garam. Tidak boleh seperti itu. Harus sama dengan yang dikonsumsi oleh suami. Kemudian wayaksuha idzaqtasa. Suami wajib memberikan pakaian ketika ia juga berpakaian atau sebagaimana ia juga berpakaian. Jadi pakaian yang diberikan ke istri harus setara, minimal sama dengan yang dipakai oleh suami. Giliran suami beli baju yang bermerek, ya. Giliran untuk istrinya dicarikan yang diskon, yang murah. Apalagi menjelang lebaran begini banyak diskon. Kemudian wala yadribal wajha. Nah ini. Suami tidak boleh memukul istri pada bagian wajah. Ai inda nusuziha. Yaitu ketika si istrinya melakukan nusuz. Ya, yang dijelaskan kemarin, nusuz itu istri membangkang terhadap perintah suami dan suaminya adalah orang yang soleh. Suaminya orang baik, menunaikan kewajiban, membayar nafkah, berlaku baik pada istri, soleh pokoknya. Istrinya masih saja membangkang, itu nusuz. Nah, ketika suami misalnya mengambil tindakan berupa memukul istri, maka tidak boleh memukul wajah. Wala yuqabbiha, qabbaha yuqabbih. Tidak boleh menjelek-jelekan istri, apalagi di depan umum. Misalnya istilah orang Arab di sini, qabbahakallah. Semoga Allah memburukkanmu, menjelekkanmu, enggak boleh. Wala yahjura illa fil mabit. Dan tidak boleh suami meninggalkan istri, ya, minggat, ya, menghindari istri kecuali pisah ranjang seperti yang disebutkan kemarin. Artinya dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam syarah di sini, tidak boleh suami itu al-hajru fil kalam, puasa ngomong dengan istri, mogok bicara dengan istri, itu tidak boleh. Illa li udrin, kecuali ada sesuatu yang uzur. Nah, suami hanya boleh al-hajru, menjauhi istri itu ketika sedang tidur saja. Adapun dalam aktivitas keseharian, tetap suami harus berlaku baik kepada istri. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kathura. Laki-laki mana saja yang menikahi seorang perempuan dengan mahar yang banyak atau sedikit, laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha. Kemudian dalam hatinya ada niat, si laki-laki ini berniat tidak akan menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, tapi dalam hatinya sudah ada niat untuk menerlantarkan istrinya, begitu. Khoda'aha, dia memang ingin menipunya, gitu. Famata walam yu'addi ilaiha haqqaha. Kemudian si suami itu meninggal dan ia belum sempat menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada istrinya. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zan. Maka si suami itu nanti kelak di akhirat akan bertemu dengan Gusti Allah dalam menyandang status pendosa, ai asim. Nah, ini ya ancaman bagi suami yang tidak menunaikan kewajiban terhadap istri. Ini perlu kita pahami bersama. Di zaman now ini kadang ada kita temukan, ya, suami yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi istri, atau pergi meninggalkan istri selama berbulan-bulan.
Makanya untuk mengantisipasi hal ini, sekarang ini ada yang disebut dengan sigot talik talak. Setelah akad nikah itu, kalau kita menyaksikan akad nikah, setelah akad itu ada suami itu di buku nikah membaca sebuah perjanjian. Selanjutnya jika saya meninggalkan istri saya selama sekian bulan berturut-turut, tidak menafkahi istri saya selama sekian bulan berturut-turut, atau menyakiti fisik istri saya dan seterusnya. Nah, sigot talik talak itu adalah hasil ijtihad ulama kontemporer dalam rangka melindungi hak-hak kaum perempuan. Nah, jadi suami itu diikat dengan perjanjian yang ia tanda tangani. Karena kalau tidak seperti itu, suami itu, laki-laki itu bisa berlaku apa yang ia inginkan sesuka hati. Baik, kita lanjut. Dalam hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan, di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Artinya tidak sempurna iman seseorang kalau tidak melakukan ini. Apa? Ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Salatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, tapi akhlak terhadap sesama tidak baik, maka itu tidak sempurna imannya. Wa altafuhum bi ahli. Altafuhum bermakna arfaquhum, orang yang paling lembut, yang paling santun terhadap keluarganya. Bi ahli di sini adalah ai min nisaihi, terhadap istri-istrinya, wa auladihi, anak-anaknya, wa aqaribihi, dan kepada karib kerabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah. Dalam hadis lain disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap keluarganya. Ai halailihi wa banihi wa aqaribihi. Wa ana, masih sabda Nabi, dan aku adalah khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam hal berurusan, berinteraksi dengan keluargaku. Selingan dulu. Rawahu Ibnu Hibban, hadis dari Ibnu Hibban. Dalam hadis berikutnya, waruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imraatihi, barang siapa laki-laki yang mampu bersabar terhadap keburukan perilaku istrinya. Ini ceritanya kalau ia punya istri yang berperangai kurang baik, tapi suaminya ini bersabar. Gitu. Apa pahalanya, ganjarannya? A'tahullahu minal ajri mislama a'ta Ayyub alaihi salam ala balaihi. Maka Allah akan menganugerahkan pahala, balasan, ganjaran kepada suami itu sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Memang seperti apa pahala atau kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam? Sangat luar biasa. Dijelaskan di sini oleh Syekh Nawawi. Ya, cukup panjang, kita baca secara sekilas saja. Di sini disebutkan bahwa Nabi Ayyub alaihi salam itu fallahu batalahu bi arba'ati umurin. Allah mengujinya dengan 4 perkara. Yang pertama, faqdi malihi wa waladihi, kehilangan harta dan anaknya. Wa tamziki jasadihi, badannya, raganya sakit. Wa hajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu, dan dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, tetangganya, kecuali istrinya. Kemudian beliau juga, Nabi Ayub itu sebelum sakit, beliau memiliki harta yang cukup banyak. Ada sapi, ada kerbau, unta, gajah, dan himar. Beliau juga memiliki 500 hektar tanah. Juga khamsumiyah abdin, 500 orang hamba sahaya. Likuli abdin imro'atun wa waladun wa malun. Setiap hamba sahaya udah punya istri dan punya harta. Betapa kayanya Nabi Ayub saat itu.
dan beliau juga memiliki 3 orang pengikut yang setia, yang beriman. Begitu. Nah, kemudian iblis merasa iri dengan dengan kondisi Nabi Ayub saat itu. Nah, iblis itu punya keistimewaan. Di sini kata Syekh Nawawi, la yuhjabu an syai'in minas samawati fayaqifu fihinna haitsuma arada. Iblis itu punya kemampuan bisa mendengar suara-suara di langit. Rapat para malaikat di langit besok mau kemana, hujan itu terdengar oleh iblis. Iblis punya keistimewaan itu. Nah, pada saat itu fasami'a sholatal malaikati ala Ayyub. Iblis mendengar doa para malaikat untuk kebaikan Nabi Ayub. Fahasadahu, kemudian si iblis ini merasa hasad, iri. Wa qala ilahi nadhartu fi abdika Ayub fawajadtuhu syakiron hamidan. Kata iblis, ya Allah, aku lihat ada hambamu yang bernama Ayub rajin ibadah. Itu karena dia, kata si iblis, dikaruniai harta. Coba kalau engkau uji Ayub, walawi betalai tahu, coba kalau engkau uji dia, laroja syukrika wa taatika, pasti Ayub itu enggak ibadah lagi. Kemudian Allah menjawab, intolik, pergilah wahai iblis, faqad sallabtuka ala malihi. Aku beri engkau kekuasaan untuk menguasai harta si Nabi Ayub. Kemudian si iblis pulang bertemu dengan teman-temannya, dengan gengnya, ifrit, setan, dan jin. Dan si iblis berkata, aku telah diberi kewenangan oleh Allah, kata iblis, untuk menguasai harta Ayub. Kemudian kata iblis, wahai ifrit, i'til ibil waru'atiha. Coba ambil onta sama penjaga-penjaganya. Fahruqha, bakar. Sumaja iblis ila Ayub fawajadahu qa'iman yusolli. Kemudian si iblis datang kepada Nabi Ayub, nampak Nabi Ayub sedang sholat. Kata si iblis, wahai Ayub, harta kamu, unta kamu sudah habis dibakar, dan juga para penggembalanya sudah nggak ada. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, huwa a'taniha wa huwa akhadha. Ternyata Ayub nggak kaget. Harta untanya habis bahkan bersama para penggembalanya. Begitu juga ketika kambingnya habis dibakar oleh iblis, Nabi Ayub juga tidak kaget. Begitu juga ketika putra-putra Nabi Ayub alaihi salam, ya, diceritakan di sini oleh Syekh Nawawi, rumahnya mengalami goncangan, hancur sehingga putra-putra beliau meninggal. Nabi Ayub tidak kaget, beliau hanya beristighfar kepada Allah. Akhirnya si iblis ini masih putus asa. Ini Ayub nih udah diambil hartanya, diambil rumahnya, anak-anaknya masih saja ibadah. Nah, iblis minta lagi kepada Allah, sallitni ala jasadihi. Ya Allah, aku ingin menguasai tubuhnya. Allah mengabulkan keinginan si iblis. Sallabtuka ala jasadihi ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Kata Allah, silahkan iblis tuh goda. Aku beri engkau kekuasaan untuk menguasai tubuh Nabi Ayub, kecuali qalbihi, hatinya, lisanihi, lisannya, wa aqlihi, dan akalnya. Kemudian si iblis datang kepada Ayub. Pada saat itu Nabi Ayub sedang sujud. Langsung si iblis meniupkan angin yang sangat panas sehingga badan Nabi Ayub terasa terbakar hingga beliau menggaruk-garuk seluruh tubuhnya dengan kukunya, bahkan dengan batu, sehingga kulitnya terkelupas hingga beliau mengalami sakit yang menjijikkan dan ditinggalkan oleh keluarganya kecuali istrinya saja. Ya. Kemudian istrinya ini bersabar meskipun suaminya dalam kondisi sakit yang menjijikkan, ditinggal oleh tetangganya, diusir oleh tetangganya, tapi istrinya tetap sabar. Bahkan 3 orang pengikutnya yang beriman itu juga meninggalkan Nabi Ayub. Meskipun kata Syekh Nawawi, walam yatruku dinahum, meskipun mereka tetap beriman. Nah, ini kesabaran Nabi Ayub, pahalanya sangat tinggi, nilainya sangat tinggi dalam pandangan Allah, itu akan diberikan
ganjaran yang setara dengan pahala Nabi Ayub akan diberikan kepada suami yang sabar ketika memiliki istri yang berperangai buruk. Makanya nanti Ustaz Zulfikri kalau punya istri karesepna marahan, sabar. Ya. Misalnya jangan dilawan. Istri itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Tugas kita laki-laki itu meluruskan yang bengkok. Nah kalau yang mau diluruskan yang dibengkok, maka gimana caranya? Pelan-pelan. Disanjung sedikit. Ya. Dirayu sedikit. Perempuan itu senang dengan pujian. Benar nggak Ustaz Maria? Senang dengan sanjungan ya. Begitu. Nah, ketika kita nih kaum laki-laki bersabar menghadapi perangai istri yang buruk dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi di sini, maka kita kaum laki-laki akan mendapat pahala senilai dengan pahala yang diperoleh Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian ada satu cerita lagi, riwayat lagi yang dikutip oleh Syekh Nawawi di sini. Waruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki pada masa Umar jadi khalifah datang kepada khalifah. Apa tujuannya? Yashku ilaihi khuluqa zaujatihi, ingin mengadu kepada khalifah tentang karakter istrinya yang buruk. Fawaqafa bibabihi yang tadhiruhu. Si laki-laki ini berdiri di depan rumah Umar menunggu. Fasami amro'atahu tastatilu alaihi bilisaniha. Ternyata di dalam rumah si tamu ini mendengar suara istri Umar lagi marah. Memarahi Sayyidina Umar. Wa huwa sakitun. Tapi Sayyidina Umar diam, tidak menjawab. Ya. Gimana bayangkan Ustaz Fikri ya? Dimarahi oleh istrinya, kira-kira rek ngajawab apa rek cicing apa? Nggak balas. Wah, bisa terjadi perang dunia ketiga ya. Tapi Sayyidina Umar diam, sakit tuh. La yaruddu alaiha. Tidak menjawabnya. Fansarafa rajulu qailan, si tamu itu dalam hatinya berkata, "Idza kana hadza halu amiril mukminin, fa kaifa hali?" Ini khalifah kayak gini, gimana aku? Sayyidina Umar saja yang sudah disebut ahli surga oleh Nabi ya. Satu dari 10 sahabat yang dijanjikan surga. Menghadapi istrinya beliau terdiam. Atau dengan ungkapan lain, Sayyidina Umar aja dimarahi, khalifah aja dimarahi sama istri. Apalagi aku, begitu kata si laki-laki. Hingga akhirnya Umar keluar dari rumahnya, kata Umar, ada apa kamu kesini? Nah, si tamu ini bercerita, ya Amirul Mukminin, jitu ashku ilaik khuluqa zaujati. Aku ingin ngadu kepada engkau, ingin menceritakan keadaan istriku. Tapi ternyata tadi aku dengar istrimu sendiri seperti itu. Kenapa engkau malah diam, wahai Umar? Apa kata Umar? Ya akhi, inni tamaltuha lihuquqin laha alayya. Aku tadi diam itu karena aku menyadari, kata Umar. Innaha tabbahah li ta'ami. Istriku itu juru masakku. Khabbazah li khubzi, tukang membuat roti untukku. Tukang minum teh, membikinkan teh untukku. Minum dulu. Begitu kata Sayyidina Umar. Wa ghassalah li siyabi, istriku itu yang mencucikan pakaianku. Murdiatan li waladi, yang menyusui anak-anakku. Walaisa dzalika biwajibin alaiha, padahal semua itu kata Umar itu bukan kewajibannya. Sudah Maria, kewajiban istri itu hanya satu, taat pada suami. Yang nyapu, yang memasak itu sebenarnya bukan kewajiban istri. Tapi ketika suami nyuruh sapu, ya harus mau. Masak, neng masak, ya harus mau. Dari situ, masuknya itu dari situ. Ya. Sebenarnya itu bukan kewajiban istri. Umar sendiri, Sayyidina Umar mengatakan demikian. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, dan aku merasa tenang, damai bersamanya, begitu kata Umar kira-kira. Sehingga aku terhindar dari perkara. Apa jawaban si laki-laki? Faqala rajul, ya Amirul Mukminin wa kadzalika zaujati. Istri saya juga begitu. Apa jawab Umar? Fahtamilha ya akhi, fa innama hiya muddatun yasirah. Sabar aja. Kalau kata orang pandai kan, geus di bawah sabar bae. Mudah yasirah, enggak akan lama. Istrimu perangainya seperti itu, enggak akan lama nanti juga baik.
Dalam hadis lain disebutkan waman sobaro ala su'i khulqi zaujiha, barang siapa suami yang bersabar terhadap karakter istrinya yang buruk, atahallahu minal ajri, Allah akan menganugerahkan pahala misla sawabi Asiyah imraati Fir'aun, sebagaimana ini sebaliknya, maaf salah baca. Waman sobarot, nah ini ada taknya ya. Waman sobarot, dan barang siapa dan istri mana saja yang bersabar, ini sebaliknya, ala su'i khulqi zaujiha, terhadap perilaku buruk suaminya, atahallahu minal ajri misla sababi Asiyah imraati Fir'aun, maka istri yang sabar itu akan mendapat pahala dari Allah senilai pahalanya Asiyah istri Fir'aun. Nah ini luar biasa ya. Ini sebaliknya. Kalau tadi suami yang bersabar terhadap perilaku istri, sekarang istri yang bersabar terhadap perilaku suami juga akan mendapat anugerah keutamaan. Pada intinya adalah antara suami dengan istri itu harus ada kesepahaman. Agama Islam itu agama yang moderat, wasatiyah. Tidak terlalu miring ke kiri, tidak juga terlalu miring ke kanan. Bainal ifrat wa tafrit. Artinya apa? Dalam konteks keluarga, rumah tangga, suami dengan istri, keduanya harus saling memiliki kesepahaman, saling memahami mana hak dan mana kewajiban. Makanya cari jodoh itu carilah yang santri, ya, santri alumni pondok yang ngerti hak dan kewajiban, minimal yang pernah ngaji kitab Uqudul-Jen. Insya Allah disitulah kita akan menemukan kebahagiaan hidup. Sebagaimana kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Mari kita akhiri dengan hamdalah.